Selamat pagi kepada Bu Anissa. Nama saya Junia Simbolon dengan NPM 19160499 dari kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, hasil dari makalah saya yang berjudul Tantangan Reformasi Administrasi Publik dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. Presentasi ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan PPT saya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Setiap warga negara Indonesia atau WNI berhak mendapatkan pendidikan yang bermanfaat untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik dalam memajukan bangsa Indonesia. Pembangunan pendidikan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang dimana terdapat salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, era globalisasi saat ini sangat dituntut untuk melakukan reformasi administrasi publik dalam berbagai bidang dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, terkhusus di masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Dalam reformasi ini, di masa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud membuat kebijakan yaitu Merdeka Belajar. Dengan kebijakan Merdeka Belajar dapat menciptakan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan. Dengan adanya reformasi pendidikan, maka diharapkan dapat memberikan perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan juga membahas rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan saya. Yang pertama itu, bagaimana reformasi pendidikan di Indonesia saat ini. Yang kedua, bagaimana tantangan-tantangan reformasi pendidikan di Indonesia saat ini. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan reformasi pendidikan di Indonesia. Nah, di bab 2 ini saya akan membahas tinjauan pustaka. Di sini saya akan mengemukakan ada 3 konsep. Yang pertama itu ada konsep reformasi, yaitu reformasi berasal dari kata reformation atau Inggris, atau reformasi atau Belanda. Reformation berasal dari kata reform, yang artinya membentuk kembali. Saya mengambil konsep dari Abidin pada tahun 2006 yang mengartikan reformasi sebagai perubahan dari suatu kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Selanjutnya, di makalah saya juga mengambil konsep dari Wibawa 2005 yang berpendapat bahwa reformasi adalah suatu gerakan untuk mengubah bentuk dari perilaku suatu tatanan tidak sesuai kebutuhan zaman atau tidak lagi disukai. Dengan demikian, reformasi disimpulkan. Proses reformasi bermula dari akibat adanya kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya itu saya juga membahas konsep reformasi administrasi publik. Saya mengambil dari konsep yang dikemukakan oleh Ibrahim pada tahun 2008 dan Zaufar dalam Hidayat 2007, yang menyatakan bahwa reformasi administrasi publik adalah usaha yang secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi atau aspek reorganisasi kelembagaan, perilaku, sikap atau aspek perilaku atau kinerja, mencapai efektivitas organisasi atau aspek program sehingga tercipta administrasi publik yang sehat dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, reformasi administrasi publik adalah upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya saya juga mengemukakan konsep reformasi dalam bidang pendidikan. Reformasi dalam bidang pendidikan adalah upaya perbaikan dan pembaruan dalam bidang pendidikan. Reformasi dalam bidang pendidikan mempunyai 2 karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistemik.
Ini saya ambil dari pendapat Muiz dan Minhaji pada tahun 2018. Selanjutnya di bab 3 pembahasan, saya menjelaskan dari rumusan masalah. Yang pertama itu ada A. Reformasi pendidikan di Indonesia saat ini. Dalam melakukan upaya perbaikan di Indonesia ke arah yang lebih baik, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud melakukan reformasi pendidikan dengan membuat program Merdeka Belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berawal dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya dapat menghafal saja, namun juga mempunyai kemampuan analisis yang tajam, penalaran dan pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Hal ini dikemukakan oleh Harian Birawa pada tahun 2020. Merdeka Belajar versi Mendikbud diartikan sebagai pengaplikasian kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan, disertai dengan pengembangan berpikir yang inovatif oleh guru. Hal ini dapat menumbuhkan sikap positif murid dalam respon pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Fatan 2020. Selanjutnya, saya juga mengemukakan dasar hukum, yaitu dasar hukum dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia dilandasi tanggung jawab untuk melaksanakan amanat, yaitu sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. B. Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang C. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang terakhir itu ada nawacita kelima dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Selanjutnya itu saya juga yang mengemukakan tahapan penting kebijakan Merdeka Belajar. Cabibi pada tahun 2020 menyatakan 3 penting dalam tahapan penting Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu A. Membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Maksudnya itu, dalam meningkatkan kompetensi para pendidik ini, maka penting menyiapkan ekosistem pendidikan dan teknologi yang berkualitas. Ekosistem pendidikan yang berbasis teknologi sangat penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan karakter penggerak bagi pendidik. Ekosistem pendidikan yang buruk akan menghambat kreativitas, ide-ide, bahkan menghambat keberanian. Guru penggerak hanya dapat lahir dari ekosistem pendidikan yang sehat, yang menggerakkan peningkatan kualitas, yang memberi asupan nutrisi pikiran, jiwa, dan besar hati agar selalu melakukan yang baik. Selanjutnya itu ada kolaborasi dengan lintas pihak. Maksudnya di sini adalah untuk mencapai tujuan, maka harus berusaha pada masa sekarang. Oleh karena itu, di era teknologi yang sekarang ini, dibutuhkan kerjasama dan mendukung satu sama lain dengan gagasan dan sumber daya. Selanjutnya itu ada pentingnya data. Maksudnya di sini, Puspaditin Kemendikbud sebagai aktor penting teknologi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbaik dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kerja-kerja strategis dari Puspaditin Kemendikbud juga diusahakan perencanaan matang dan aplikasi tepat sasaran, dan dalam mendukung visi misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya itu ada 4 pokok
kebijakan Merdeka Belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada 4 kebijakan Merdeka Belajar di masa pandemi COVID-19 yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. A. USBN diganti menjadi ujian atau assessment. Kebijakan mengganti USBN dengan ujian atau assessment ini berlaku pada tahun 2020 yang menekankan terhadap kompetensi siswa. Anggaran USBN juga dialihkan dalam meningkatkan kapasitas guru dan sekolah untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan. Yang kedua itu ada pada tahun 2021 ujian nasional diganti. Di sini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan kompetensi itu penting tidak hanya penguasaan konten. Pada tahun 2021, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan sesuai karakter. Pada asesmen ini, menekankan terhadap penguasaan aspek literasi dan numerasi. Mendikbud menekankan pentingnya mengacu pada standar internasional dalam meningkatkan sumber daya manusia. Yang mengacu pada standar internasional dalam meningkatkan sumber daya manusia, semisal PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS atau Trends in International Mathematics and Session Study. Yang ketiga itu RPP dipersingkat. Di sini rencana pelaksana pembelajaran atau RPP selama ini dianggap memberatkan para pendidik dan lebih menghabiskan waktu untuk hal-hal administrasi. Selama ini RPP memuat terlalu rinci sehingga waktu pendidik untuk mengajar dan meningkatkan kompetensi menjadi teralih. Kedepan RPP akan disingkat hanya 1 halaman yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang terakhir itu ada zonasi PBB lebih fleksibel. Maksudnya di sini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah menggunakan sistem zonasi dalam peserta didik baru atau PPDB. Namun kebijakan PPDB lebih fleksibel dengan melakukan pertimbangan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, tidak termasuk daerah 3T atau terpencil, terpelosok, dan terisolasi. Ini saya ambil dari Cabibi pada tahun 2020. Selanjutnya saya juga mengemukakan atau menjelaskan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan reformasi di bidang pendidikan di Indonesia. Dalam mengatasi ataupun menghadapi tantangan-tantangan reformasi di bidang pendidikan di Indonesia dibutuhkan berbagai solusi adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. B. Memberikan perhatian khusus. Maksudnya di sini tuh memberikan perhatian khusus kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, masyarakat terisolasi, masyarakat terpencil, dan daerah kumuh, sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak dari segala kalangan untuk menempuh pendidikan. Yang ketiga itu melakukan pendataan kembali bagi sekolah atau kampus yang tidak mendapatkan bantuan kuota internet agar bantuan kuota internet merata kepada semua sekolah dan kampus. 4. Meningkatkan pelatihan kepada para guru terkait pembelajaran daring dan penggunaan media teknologi atau aplikasi pembelajaran sekolah. Yang kelima itu ada memperbaharui kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan segera untuk mempermudah guru dalam memberikan pengajaran dan dapat fokus dalam mengajar para siswa. Dan yang terakhir itu ada pemerintah lebih meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan. Ini untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Pemerintah itu dapat meningkatkan kerjasama dengan badan atau perusahaan untuk membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Setelah pembahasan, saya juga membahas yaitu di bab 4 kesimpulan yang saya simpulkan yaitu reformasi merupakan upaya perbaikan atau pembaruan dari kondisi yang lama menuju ke kondisi yang baik. Dengan demikian, reformasi administrasi publik merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam berbagai bidang kehidupan dalam mencapai tujuan nasional.
reformasi dibutuhkan dalam bidang pendidikan ini membahas tentang Merdeka Belajar. Namun dalam pelaksanaannya, Merdeka Belajar ini menghadapi tantangan-tantangan seperti sampai saat ini banyak masyarakat, khususnya anak-anak di daerah terpencil atau pelosok yang belum dapat mengakses pendidikan, jaringan internet yang belum memadai di berbagai daerah, atau sebagainya. Nah, solusi-solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan reformasi dalam bidang pendidikan seperti melakukan pemerataan pendidikan ke berbagai pelosok daerah, melakukan pendataan kembali ke berbagai pelosok daerah, dan melakukan ke kampus yang belum mendapatkan bantuan kuota internet, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di bab 5 saran ini saya menyarankan ada reformasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebenarnya ini sudah cukup baik apabila dijalankan dengan baik pula. Namun dalam kenyataannya kebijakan ini belum mampu dijalankan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan ini. Seharusnya pemerintah harus dapat lebih memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi reformasi pendidikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang ingin dicapai terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Selain memperhatikan keterbatasan kondisi para siswa mengakses pendidikan, tetapi harus memperhatikan kualitas guru juga, karena guru adalah aktor penting dalam memberi pengajaran kepada siswa. Jika pemerintah dapat segera melakukan tindakan dalam menghadapi berbagai tantangan, maka Merdeka Belajar sebagai bentuk reformasi dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi PPT dari hasil makalah saya. Apabila ada kekurangan atau penjelasan saya masih kurang baik, saya mohon maaf kepada Bu Anissa. Sekian dari saya dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya Junia Simbolon mengucapkan